Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peramalan penjualan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ananias Mayetus Yasin, NIM 18211490. Saya sendiri Giovanni Medianto, NIM 18211478. Yang ketiga ada Jason Ebert, 18211452. Dari yang terakhir Francesca Ayu Puspitasari, NIM 182114. Pertama ada analisis tren bebas atau disebut juga dengan freehand. Nah, penerapan garis tren secara bebas ini tuh merupakan suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Meskipun demikian, bukan berarti asal menarik garis saja, tetapi menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penggambaran garis tren dengan cara ini tuh sifatnya sangat subjektif dan kurang memenuhi syarat ilmiah, sehingga tidak banyak orang yang menggunakan tren ini. Nah, pada dasarnya tuh semua metode tren tuh menggunakan prinsip-prinsip yang sama, yaitu berusaha mengganti atau mengubah garis-garis patah dalam grafik yang dibentuk oleh data historis menjadi garis-garis yang lebih teratur. Misalnya bentuk garis lurus, garis lengkung, dan lain-lain. Dengan pengubahan atau penggantian menjadi garis yang lebih teratur bentuknya ini, maka akan dapat diketahui kelanjutan dari garis tersebut pada waktu-waktu yang akan datang, yaitu dengan cara melanjutkan atau memperpanjang garis yang bersangkutan sesuai dengan irama keteraturan itu. Dengan demikian, taksiran untuk waktu-waktu yang akan datang akan dapat diketahui. Nah, penerapannya sebagai berikut. Jadi, sebuah perusahaan membuat peramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang dengan menggambarkan garis tren. Dalam hal ini menggunakan tren bebas ya. Jadi, di sini ada data-data penjualan tahun terakhir dan grafik tersaji pada gambar di bawah ini. Berikut data penjualan PTX. Ini jadi ada data penjualan dari tahun 2003 sampai 2006. Di tahun 2003 itu penjualannya sebesar 145, di tahun 2004 penjualannya 150, di tahun 2005 penjualannya 165, di 2006 penjualannya 170, dan peramalan penjualannya itu untuk tahun 2007. Nah, jadi itu sebelumnya tuh data-data historisnya tuh dibuat grafik dulu ya. Jadi ini titik-titik ini adalah data historisnya. Jadi 145, 150, terus nanti ada di sini dan selanjutnya. Terus habis itu dibuat garis tren bebas yang sekiranya mewakili keseluruhan titik-titik hasil plotting data sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi yang ini tuh adalah garis trennya yang lurus ini. Nah, dari metode tren bebas ini dapat diperkirakan bahwa penjualan di tahun 2007 itu adalah sebesar 175 unit, seperti itu. Selanjutnya adalah analisis tren setengah rata-rata atau semi average. Nah, dalam perhitungan tren ini itu sudah menggunakan perhitungan sehingga lebih objektif dan dapat digunakan. Nah, dalam perhitungannya itu formula yang digunakan itu adalah Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Nah, A-nya itu adalah rata-rata kelompok 1 atau kelompok 2 bergantung pada tahun dasarnya. Yang B itu sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi dengan N. Nah, N-nya itu adalah jumlah tahun dihitung dari periode dasar, jarak periode antara X bar 1 dan X bar 2. Nah, kasusnya itu pada awal tahun 2A11 itu perusahaan tekstil Gaya Baru merencanakan penyusunan penjualan secara terperinci. Data yang terkumpul sebagai berikut. Jadi yang pertama ada data penjualan 6 tahun terakhir.
dari 2A05 sampai 2A10. Nah, ini adalah volume penjualannya. Terus selanjutnya ada yang data kedua adalah 60% tuh yang dijual tuh kain bermotif dan 40%-nya tuh kain polos. Nah, yang ketiga ada harga jualnya. Harga jual di 2A10 untuk kain bermotif tuh sebesar 6.000 per meter dan kain polos 5.000 per meter. Pada tahun anggaran 2A11 direncanakan harga jual meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Terus yang terakhir ada perusahaan masih ingin mempertahankan daerah pemasaran untuk 3 wilayah dengan komposisi berikut. Jadi daerah pemasarannya di Yogyakarta 50%, Semarang sebesar 25%, Surakarta 25%. Nah, berdasarkan data yang di atas tuh diminta ada 4 yang diminta seperti ini. Yang pertama, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi average. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan. Yang ketiga, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 ya ini maksudnya, dan menggunakan metode trend semi average jika data yang digunakan adalah data penjualan 4 tahun terakhir. Nah, yang keempat itu ada menunjukkan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi average jika data yang digunakan adalah data penjualan 5 tahun terakhir. Nah, ini penyelesaian nomor 2 untuk mengetahui volume penjualan perusahaan tahun 2A11. Nah, ini datanya tuh genap karena ada 6 tahun data. Nah, ini diperoleh dari data soal di atas. Nah, ini 1.500 ini adalah total dari ketiga tahun berikut. 425.000, 500.000 tambah 575.000 sama dengan 1.500.000. Nah, untuk mencari semi average-nya tuh kita tinggal bagikan saja 1.500.000 ini dibagi 3 karena rata-rata jadinya 500.000. Nah, seperti halnya juga dengan yang 3 tahun berikut, sehingga ditambah ditemukan 240.000 lalu dibagi 3 sama dengan 680.000. Next. Nah, formula yang dipakai itu adalah yang tadi dijelaskan ini. Nah, A-nya kan berarti kan antara 500.000 atau 680.000 ini dari data yang tadi tuh, yang ini semi average-nya ini dimasukkan antara itu. Jadi A-nya itu antara 500.000 kalau enggak 680.000. Selanjutnya B itu rumusnya ini tadi rata-rata, jadinya 680.000 dikurangi 500.000 dibagi 3 sama dengan 60.000 B nya. Terus Y2A11 itu sama dengan 500.000 ya kan, tadi kalau misalnya yang A ini dipakai terus ditambah 60.000 B nya kali 5 sama dengan 800.000. Selanjutnya Y2A11 sama dengan ini yang untuk memakai yang ini tadi ya 680.000. Jadi 680.000 ditambah 60.000 kali 2 sama dengan 800.000. Itu tahun dasar 2, yang tadi tahun dasar 1. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 800.000 meter. Jadi ini tadi total penjualan tahun 2A11 tadi yang diproyeksi tadi sebelumnya itu kan menghasilkan 800.000 meter ya di tahun 2A11. Nah, sehingga kita membagi-baginya menjadi ketiga kota ini. Jadi tadi kan Yogyakarta kan 50%, sehingga 800.000 kali 400.000 kali 50% sama dengan 400.000. Nah, yang Semarang itu 25%,
dikali 800.000 jadinya 200.000. Yang Surakarta juga sama 25% jadi 200.000. Untuk kain motifnya kan itu 60, sebesar 60%. 60% itu berarti 60% dari 400.000 yaitu 240.000, dan kain polosnya itu sebesar 40% dikali 160 dikali 400.000 sama dengan 160.000, seperti itu. Demikian pula dengan Semarang, Surakarta, nanti 200.000 ini dikali 60% jadinya 120.000, dan dikali 40% menjadi 80.000. Nah, ini adalah yang kedua, disuruh mencari anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan. Nah, ini adalah total unit terjual pada tahun 2A11. Ini harganya kan sebelumnya kan 6.000, dia naik 10% menjadi ditambah 600, jadi harganya 6.600. Yang ini juga tadinya harganya 5.000 di tahun 2A10 menjadi 5.500. Nah, ini tinggal dikalikan aja, 240.000 dikali 6.600 hasilnya 1.584.000, dan ini 880.000. Ini untuk kota Yogyakarta sendiri. Kalau untuk kota Semarang itu 120.000 unit, sama kayak tadi caranya, tinggal dikalikan aja, nanti hasilnya 792 juta. Ini juta. Ini juga 440 juta, sama juga dengan halnya Surakarta. Terus di total 1584 ditambah 792 tambah 792 sehingga 3168, ini 1760 49828. Yang ketiga, disuruh mencari volume penjualan perusahaan tahun 2A11 tetapi data penjualannya 4 tahun terakhir. Karena 4 tahun data, maka datanya kan genap berarti. Nah, ini sama aja kayak tadi, ini ditambahkan totalnya 1.225.000, ini juga ditambahkan totalnya 1.350.000, dibagi 2 ya, karena ini cuma 2 doang, jadinya 612.500 dan 695.000. Nah, untuk formulanya itu sama kayak tadi, yang A nya itu sama dengan 612.500 atau 695.000. B nya itu sama kayak tadi, 695.000 dikurang 612.500 dibagi 2 karena rata-rata, sama dengan 41.250. Terus selanjutnya Y2A11, nah sama dengan, karena kita ada 2 data ini, makanya kita memakai 612.500 dan 695.000. Selanjutnya ditambah 41.250 dikali 7/2, hasilnya 756.875. Itu tahun dasar 1. Dan yang tahun dasar 2 tuh 756.875 juga. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 itu adalah sebesar 756.875 meter. Nah, untuk yang terakhir, volume penjualan perusahaan tahun 2A11, data penjualan 5 tahun terakhir. Nah, karena datanya ganjil 5 tahun, maka di sini yang di tengah-tengahnya ini 2 kali ditulis. Jadi 2A08 650.000, 2A08 650.000.
Nah, untuk semi totalnya itu sama kayak tadi. Ini ditambahkan 500.000, ditambah 575.000, ditambah 650.000, 1.725.000 dibagi 3 sama dengan 575.000. Ini juga 655.000 ditambah 670.000 ditambah 720.000 sama dengan 2.040.000 dibagi 3 sama dengan 680.000. Formulanya tetap sama kayak tadi, cuman yang berbeda tuh A nya ini aja. Jadi A nya ini berubah-ubah sesuai dengan data. Yang di sini ada 575.000 dan 680.000. Jadi diketahui hasil tahun dasarnya 1 ini adalah 785.000 dan yang tahun dasar 2 nya 785.000. Jadi maka penjualan perusahaan pada tahun 2A11 adalah sebesar 780. Saya Francisca Ayu Puspitasari, NIM 1821140067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tren matematis. Analisis tren momen. Formula dasar yang digunakan yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Persamaan yang pertama yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Lalu untuk persamaan yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X. Lalu formula Y sama dengan A ditambah B dikali X merupakan persamaan garis tren yang akan digambarkan. Lalu untuk persamaan pertama dan persamaan kedua digunakan untuk menghitung nilai A dan B yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penerapan garis linear. Untuk kasusnya sendiri, yaitu data perkembangan jumlah penjualan selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2A06 sampai dengan 2A10, sebagai berikut. Tahun 2A06, volume penjualannya 671.382 unit. Lalu untuk tahun 2A07, volume penjualannya yaitu sebesar 692.856 unit. Lalu untuk tahun 2A08 volume penjualannya yaitu 703.930 unit. Lalu untuk tahun 2A09 volume penjualannya yaitu 634.268 unit. Lalu yang terakhir untuk tahun 2A10 volume penjualannya yaitu sebesar 763.296 unit. Lalu dengan data tersebut, hitunglah yang pertama volume penjualan tahun 2A11 dengan metode tren momen, lalu yang kedua tren penjualan setiap tahun yaitu tahun 2A06 sampai dengan 2A10. Lalu untuk penyelesaian kasusnya sendiri, yang pertama itu menghitung forecasting penjualan tahun 2A11, yaitu dengan cara memasukkan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Persamaan pertama yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Persamaan kedua yaitu sigma X Y sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X. Persamaan pertama kita dapatkan sigma Y-nya itu 3.465.732. Sama dengan N-nya kita dapat 5, berarti 5A ditambah sigma X-nya kita dapat 10, berarti 10B. Persamaan kedua yaitu kita mendapat sigma XY-nya itu sebesar 7.056.704. Sama dengan sigma X-nya kita dapat 10 dikali A ditambah sigma X-nya kita dapat 30 dikali B. Dengan persamaan yang didapat, kita akan mencari B dengan cara mengeliminasi A. Persamaan kedua yaitu 7.056.704 sama dengan 10A ditambah 30B. Lalu untuk persamaan yang pertama itu dikalikan 2 yaitu 6.931.464 sama dengan 10A ditambah 20B. Di sini dikalikan 2 karena kita akan menyamakan nilai A yang akan dieliminasi untuk mendapatkan B. Didapatkan 125.000
sama dengan 10B. Di sini B-nya kita dapat 12.524. Lalu untuk nilai A-nya kita mendapat Rp668.98,4. Lalu untuk persamaan trennya, Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali X. Volume penjualan tahun 2A11 adalah Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali X-nya, kita masukkan nilai X-nya 5, diperoleh 730.718,4 unit. Di sini kita akan menghitung tren setiap tahunnya. Untuk nilai tren setiap tahunnya itu, kita memakai formula yang telah kita ketahui atau kita temukan di pertanyaan nomor 1, yaitu Y-nya 668.098,4 ditambah 12.524 dikalikan X. Dengan formula tersebut, kita dapat mencari nilai Y untuk tahun 2A06, 2A07, 2A08, 2A09, dan 2A10. Untuk tahun 2A06, Y-nya itu 668.098,4 ditambah 12.524 dikali X-nya. X-nya di sini untuk tahun 2A06 itu 0. Berarti di sini ditemukan Y-nya untuk tahun 2A06 yaitu 668.098,40. Lalu untuk tahun 2A07 sama, kita memakai formula dasarnya tadi, yaitu Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali X-nya. X-nya di sini untuk tahun 2A07 yaitu 1. Berarti sama dengan 680.622,40. Lalu untuk tahun 2A08, formulanya tetap sama, yaitu Y sama dengan 668,4 ditambah 12.524 dikali X-nya. X-nya untuk tahun 2A08 itu sebesar 2. Lalu didapat 693.146,40. Lalu untuk tahun 2A09, di sini X-nya 3, berarti ditemukan 705.670,40. Lalu untuk tahun 2A010, Y-nya tetap sama, memakai formula yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikalikan X. X-nya di sini untuk tahun 2A10 itu 4. Berarti didapat 718.194,40. Lalu yang kedua itu ada analisis trend least square. Untuk formula yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Lalu untuk mencari nilai A di sini kita dapat menggunakan formula A sama dengan sigma Y per N. Lalu untuk mencari nilai B kita dapat menggunakan formula B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat. Dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen atau periode, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien regresi, N sama dengan jumlah data atau periode. Kasus forecasting dengan metode trend least square. Berikut ini adalah data dan informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasional perusahaan di tahun 2A11. A. Pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir. Tahun 2A06 volume penjualannya sebesar 900.000 unit. Lalu untuk tahun 2A07 volume penjualannya sebesar 920.000 unit. Lalu untuk tahun 2A08 volume penjualannya sebesar 950.000 unit. Lalu untuk tahun 2A09 volume penjualannya sebesar 980.000 unit. Lalu untuk tahun 2A10 volume penjualannya sebesar 1 juta unit.
B. Produk direncanakan akan didistribusikan di 2 daerah pemasaran, yaitu wilayah pemasaran yang pertama Kalimantan Tengah, proporsi penjualannya 60%, lalu wilayah pemasaran yang kedua yaitu Kalimantan Selatan dengan proporsi penjualan sebesar 40%. C. Harga jual wilayah Kalimantan Tengah adalah Rp 30.000 per unit, sedangkan untuk wilayah Kalimantan Selatan dinaikkan sebesar 25% dari wilayah Kalimantan Tengah dengan pertimbangan biaya transportasi. Pola penjualan yang direncanakan untuk seluruh wilayah. Periode kuartal pertama, Kalimantan Tengah sebesar 30%, Kalimantan Selatan 30%. Kuartal kedua, Kalimantan Tengah 40%, Kalimantan Selatan 35%. Kuartal ketiga, Kalimantan Tengah 30%, Kalimantan Selatan 35%. Berdasarkan data tersebut diminta: A. Menghitung forecast penjualan tahun 2A11 dengan metode least square. B. Menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 secara terinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Di sini untuk penyelesaian kasusnya sendiri, untuk menghitung forecast penjualan tahun 2A11 dengan metode least square, yaitu untuk mencari nilai A, kita menggunakan formula sigma Y per N. Kita di sini mendapatkan nilai sigma Y-nya sebesar 4.750.000 dibagi N-nya itu 5, berarti sama dengan 950.000. Lalu untuk mencari nilai B dengan formula sigma XY dibagi sigma E kuadrat. Di sini kita mendapatkan nilai sigma XY-nya sebesar 260.000 dibagi sigma E kuadratnya kita memperoleh 10, berarti sama dengan 26.000. Lalu untuk Y tahun 2A11 sama dengan A plus BX. Di sini kita memperoleh A-nya sebesar 950.000 ditambah 26.000 dikalikan X-nya itu 3. Di sini kita menemukan 1.228.000. Dengan demikian diperoleh ramalan penjualan tahun 2A11 sebesar 1.028.000 unit. Kedua, menyusun anggaran penjualan tahun 2A11. Periode kuartal pertama, Kalimantan Tengah sebesar 185.040 unit, harga per unitnya 30.000, sama dengan 5.551.200.000. Untuk kuartal kedua sebanyak 246.720 unit, harga per unitnya tetap sama yaitu 30.000, didapat 7.401.600.000. Untuk kuartal ketiga sebanyak 185.040 unit. Harga per unitnya tetap sama 30.000, didapat 5.551.200.000. Jadi totalnya itu ada 616.800 unit. Sehingga didapatkan totalnya itu 18.504.000.000. Lalu untuk Kalimantan Selatan itu kuartal pertama itu mendapat 123.360 unit, harga per unitnya 37.500, didapat 4.626.000.000. Lalu untuk kuartal kedua itu sebanyak 143.920 unit, harga per unitnya tetap sama yaitu 37.500. Itu didapat 5.397.000.000. Lalu untuk kuartal ketiga yaitu sebanyak 143 unit 920, harga per unitnya tetap sama 37.500, didapat 5.397.000.000. Lalu untuk total unitnya ada 411.200 unit, berarti totalnya ada 15.420.000.000. Lalu untuk total penjualan kuartal pertama untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sebesar 10.177.200.000. Lalu untuk kuartal kedua total penjualannya sebesar 12.798.000.000
4.600.000. Lalu untuk kuartal ketiga didapat total penjualannya sebesar 10.948.200.000. Lalu untuk total penjualan semuanya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sebesar 33.924.000.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis growth. Nah, untuk membuat forecasting dengan menggunakan analisis growth, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumusnya, PN sama dengan PN0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan N. Nah, untuk PN ini sendiri adalah volume penjualan tahun N. Untuk PN0-nya adalah volume penjualan tahun dasar. Untuk N-nya itu sendiri adalah periode atau tahunnya. Sedangkan I-nya adalah interest atau tingkat pertumbuhan penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari analisis growth. Nah, itu di sini ada soal bahwa diketahui penjualan pada tahun 2008 adalah sebesar 1 juta unit dengan tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 10%. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita disuruh untuk menentukan apakah penjualan tahun 2011 sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang berlaku. Nah, jadi untuk penyelesaiannya ini tadi kita menggunakan rumus analisis growth itu yaitu PN sama dengan PN0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan N. Nah, untuk yang akan kita cari adalah penjualan tahun 2011. Nah, PN0-nya 1 juta itu didapat dari keterangan soal di mana bahwa PN0-nya itu tahun dasarnya adalah 2008, makanya menggunakan 1 juta. Jadi 1 juta unit dikali 1 ditambah 10%. 10%-nya ini didapat dari tingkat pertumbuhan penjualan yang ada di soal sebesar 10% dan N-nya adalah 3. Karena dari tahun dasar ke tahun 2011 itu berjarak 3 tahun. Jadinya untuk penjualan tahun 2011 itu adalah sebesar 1.331.000 unit. Nah, dengan analisis growth ini dapat diperoleh bahwa ramalan penjualan tahun 2011 itu menjadi sebesar 1.331.000 unit. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus forecasting penjualan dengan analisis growth. Nah, di sini terdapat soal bahwa perusahaan Merapi.co merupakan perusahaan pengecoran besi. Nah, data yang diperoleh dari data industri pengecoran besi menggambarkan volume penjualan industri dan penjualan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Untuk tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut diasumsikan bahwa pertumbuhan penjualan industri tiap tahun mengikuti kecenderungan tren yang berlaku, sedangkan pertumbuhan penjualan perusahaan menyesuaikan besarnya pertumbuhan market share dari tahun ke tahun. Nah, dari soal ini diminta untuk yang pertama kita itu menghitung volume penjualan industri tahun 2011 dengan metode trend least square. Untuk permintaan yang kedua itu ada market share tahun 2011 dengan analisis growth. Yang ketiga ada volume penjualan perusahaan tahun 2011 sesuai dengan tingkat market share perusahaan. Nah, untuk penyelesaian kasus yang pertama itu kita akan menghitung menggunakan metode trend least square. Nah, jadi untuk menghitung volume penjualan tahun 2011 pertama-tama kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, jadi di tahun 2008 itu kan penjualan industri 360.000 ton, di tahun 2009 400.000 ton, sedangkan di tahun 2010 itu 440.000 ton. Nah, untuk tabel X itu didapat dari kita mengasumsikan bahwa total sigma dari X itu adalah 0. Nah, jadi untuk membuat total nilainya X-nya 0, maka kita menetapkan tahun 2009 itu sebagai tahun tengah-tengah, di mana di situ dimulai 0. Untuk 2008 nilai X menjadi -1, sedangkan 2010 menjadi 1, sehingga total X apabila dijumlah adalah 0. Untuk tabel selanjutnya di sebelah kanan itu adalah X pangkat 2. Nah, untuk X pangkat 2 itu sendiri adalah pangkat 2 dari nilai X, di mana pangkat 2 dari -1 adalah 1, pangkat 2 dari 0 adalah 0, pangkat 2 dari 1 adalah 1. Untuk tabel selanjutnya itu adalah XY. Nah, itu adalah nilai penjualan industri dikalikan dengan nilai X-nya. Untuk 2008 itu didapat -360 juta, itu didapat dari 360 juta dikali -1. Untuk XY tahun 2009 yaitu 0 didapat dari 400.000 dikali 0, hingga hasilnya menjadi 0.
Untuk yang ketiga itu 440 juta ton dikali 1 nilai X-nya, maka hasil X-nya adalah 440 juta. Untuk selanjutnya totalnya adalah total X-nya adalah 80 juta. Nah, jadi dari tabel di atas kita dapat menggunakan rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari rumus A itu adalah sigma Y itu dibagi N. Untuk mencari B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, untuk yang kita mencari A dulu, maka A itu sigma dari Y atau total penjualan industri itu sebesar 1.200.000.000 ton. Itu dibagi N-nya 3, karena di sini jumlah tahunnya itu ada 3, 2008, 2009, dan 2010. Nah, makanya didapat nilai A adalah 400 juta. Untuk nilai B itu didapat dari sigma XY. Nah, sigma XY ini tadi kan minus 360 juta ditambah 440 juta, maka total sigma XY adalah 80 juta. Itu dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadratnya ini 1 ditambah 0 ditambah 1 sehingga hasilnya 2, maka 80 juta dibagi 2. Nah, didapat B-nya adalah 40 juta. Nah, untuk mencari penjualan tahun 2011 kita tinggal masukkan ke persamaan saja, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nilai A tadi 400 juta, sedangkan nilai B tadi 40 juta. Nah, untuk X-nya ini 2 tahun. Nah, itu didapat dari tahun dasar ke tahun 2011. Karena tahun dasarnya ini 2009, ke tahun 2011 itu 2 tahun, makanya dikalikan 2. Nah, untuk hasil penjualan tahun 2011 adalah 480 juta. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian market share dengan analisis growth. Nah, untuk menyelesaikan market share ini, kita pertama-tama harus membuat tabel dulu, yaitu tabel tahun penjualan industri dan penjualan perusahaan dan market share. Nah, untuk tahunnya itu ada 2008, 2009, dan 2010 penjualan industri dan penjualan perusahaan sebagai berikut. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita mencari market share. Nah, untuk rumus mencari market share adalah penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri kemudian dikalikan 100%. Nah, untuk 2008 itu bisa dapat market share 10%, itu didapat dari 36 juta dibagi dengan 360 juta. Nah, jadi hasilnya kan 0,1, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 10%. Untuk market share tahun 2009 itu 44 juta, kita bagikan dengan 400 juta, maka hasilnya adalah 0,11. Nah, 0,11 ini kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 11%. Nah, untuk tahun 2010 caranya seperti tadi juga. Nah, selanjutnya kita kan yang ditanya adalah bagaimana cara untuk mencari bagaimana kita mencari market share tahun 2011 kan. Nah, untuk mencari market share tahun 2011 kita harus memasukkan rumus PN sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, karena di sini kita tidak mengetahui market share tahun 2011 maka kita akan mencari. Nah, untuk rumusnya pertama kita harus cari I-nya dulu. I-nya itu kita cari dari market share tahun 2010 sama dengan market share tahun 2008 dikali 1 ditambah I pangkat 2. Nah, jadi di sini kan kita mau cari I-nya dulu. Jadi untuk market share tahun 2010 kan sebesar 12,1%, sama dengan market share tahun 2008 sebesar 10%, itu dikali 1 ditambah I pangkat 2. Kenapa pangkat 2 di sini? Karena kita menggunakan market share tahun 2010 dan market share tahun 2008 sebagai tahun dasar, di mana di situ terdapat selisih 2 tahun. Makanya N-nya 2. Selanjutnya itu 12,1% sama dengan 10% dikali 1 tambah I pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan penghitungan model matematika. Untuk 1 tambah I kuadratnya itu kita geser ke kiri, dan 12,1% itu kita geser ke kanan. Nah, karena pergeseran tersebut makanya 12,1% itu kita bagi dengan 10%. Nah, jadi I pangkat 2 1 tambah I pangkat 2 sama dengan 1,21. Itu hasilnya didapat dari 12,1% dibagi 10%. Nah, karena tidak boleh ada pangkat, makanya di situ kita pindahkan pangkat 2-nya menjadi akar. Jadi 1 tambah I itu kita buang pangkatnya, dan 1,21-nya itu kita akar kuadratkan. Nah, jadinya 1 ditambah I sama dengan akar dari 1,21. Hasilnya adalah 1,1. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari I-nya. Berarti kita geser
geser 1 yang ada di kiri itu ke kanan. Jadi I sama dengan 1,1 dikurangi 1 karena terjadi pergeseran. Nah, untuk hasilnya itu I adalah 0,1. Nah, 0,1 ini kita kalikan lagi dengan 100% karena kita mencari I-nya. I-nya kan harus dalam bentuk persenan. Berarti I sama dengan 10%. Seperti itu. Baik, karena I-nya sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung market share tahun 2011. Nah, untuk mencari market share tahun 2011, itu kita menggunakan rumus PN sama dengan PN0 dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini kita menggunakan market share tahun 2008 sebagai tahun dasar. Jadi, market share tahun 2011 sama dengan 10% itu didapat dari market share tahun 2008, itu dikali 1 ditambah 10% dari I yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian dipangkatkan 3. Kenapa 3? Karena di sini tahun 2008 yang menjadi tahun dasar. Jadi selanjutnya 10% dikali 1,331. Nah, untuk market share tahun 2011 adalah menjadi 13,31%. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian kasus volume penjualan perusahaan tahun 2011. Nah, untuk mencari penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus penjualan industri dikalikan dengan market share. Untuk penjualan industri, karena kita sudah mencari di soal yang pertama, maka kita tinggal memasukkan. Begitu juga dengan market share, karena kita sudah cari barusan kan. Jadi untuk rumus dari penjualan perusahaan adalah penjualan industri dikalikan dengan market share. Untuk penjualan industri tahun 2011 tadi kan sebesar 480 juta. Itu dikalikan dengan market share tahun 2011-nya ya sebesar 13,31%. Maka hasilnya adalah 63.884.000 ton. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis industri. Analisis industri dengan market share. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat forecast adalah melalui analisis industri. Dalam metode peramalan ini dilakukan dengan menggabungkan potensi penjualan perusahaan dan permintaan industri secara umum, baik dalam hal volume penjualan maupun posisi persaingan bisnis. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan market share. Nah, market share tadi rumusnya adalah penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikali 100%. Selanjutnya kita akan memasuki kasus forecasting dengan analisa market. Nah, Chevenikenshius.co merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga. Data permintaan industri sepatu dan penjualan Chevenikenshius selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari tabel tersebut diasumsikan bahwa untuk tahun 2011 dengan berbagai pertimbangan perusahaan cukup puas dengan tingkat market share yang sama dengan tahun 2010. Nah, jadi berdasarkan soal ini kita dapat melihat bahwa market share tahun 2011 itu perusahaan menganggap kalau mereka cukup puas dengan tingkat market share yang sama dengan tahun 2010. Jadi market share tahun 2011 itu sama dengan market share tahun 2010. Baik, selanjutnya kita diminta untuk menghitung perkiraan demand industri tahun 2011 dengan metode trend moment. Dan permintaan yang kedua itu kita disuruh menentukan tingkat penjualan perusahaan pada tahun 2011 sesuai dengan harapan yang telah digariskan. Baik, kita akan masuk ke penyelesaian kasus yang pertama. Untuk menyelesaikan kasus yang pertama kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, untuk tabelnya itu ada tahun penjualan industri X, X kuadrat, dan XY. Nah, untuk tahunnya itu kita ada 2005 sampai 2010. Untuk penjualan industrinya itu kita dapat dari soal. Untuk nilai X-nya itu dimulai dari 0 yaitu di tahun 2005 karena tahun 2005 kita anggap sebagai tahun dasar. Untuk X kuadrat itu adalah kuadrat dari nilai X. Untuk XY adalah penjualan industri kita kalikan dengan nilai X. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini juga kita menggunakan rumus persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari A sama B itu kita menggunakan dua persamaan. Nah, jadi untuk persamaan yang pertama itu rumusnya adalah sigma Y sama dengan N dikali A
ditambah B dikali sigma X. Untuk persamaan yang kedua itu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma Y itu ada 490 juta di persamaan 1. Jadi sigma Y-nya itu 490.500.000 sama dengan N dikali A. N itu adalah banyaknya data. Nah, banyaknya data itu kan ada 6 tahun. Berarti N-nya adalah 6 dikali A, jadi 6A. Untuk B-nya itu, untuk selanjutnya B dikali sigma X. Untuk sigma X-nya itu ada 15, makanya 15 kali B jadi 15B. Untuk di persamaan yang kedua, itu ada sigma XY. Nah, sigma XY ada 1.303.500.000 sama dengan A dikali sigma X. Jadi sigma X 15 dikali A maka 15A ditambah sigma X kuadrat dikali B. Sigma X kuadrat adalah 55 dikali B jadi 55B. Nah, dalam menyelesaikan kasus ini kita menggunakan metode eliminasi. Untuk mencari nilai A kita mengeliminasi B, untuk mencari B kita mengeliminasi A. Nah, untuk yang pertama saya akan mencari nilai B ya terlebih dahulu, maka itu saya mengeliminasi nilai A. Cara untuk mengeliminasi nilai A adalah kita harus mengkalikan nilai A itu supaya hasilnya sama. Nah, dalam kasus ini saya mengkalikan 6 dengan 5 sehingga hasilnya 30A dan 15 dengan 2 sehingga hasilnya 30A. Karena hasilnya sama-sama 30A, maka kita bisa eliminasikan nilai A-nya. Nah, untuk yang pertama persamaan 1 itu saya kalikan dengan 5 karena untuk mencari 30A. Jadi 490.500.000 itu saya kalikan 5. Hasilnya adalah 2.452.500.000. Nah, sama dengan 30A ya. Karena 6 dikali 5 30A. Selanjutnya B-nya itu 75B karena dari 15B itu saya kalikan 5. Untuk persamaan kedua, untuk mencari nilai 30A maka 15A saya kalikan 2. Begitu juga dengan 55B dan 1.303.500.000 itu saya kalikan 2 juga. Nah, untuk persamaan yang kedua 1.303.500.000 itu saya kalikan 2, hasilnya adalah 2.600.000.000. Nah, selanjutnya 15A itu saya kalikan 2 maka hasilnya 30A dan 55B saya kalikan 2 juga hasilnya maka menjadi 110B. Nah, karena sama-sama nilai A maka kita coret nilai A-nya jadi hilang. Nah, untuk selanjutnya itu kita kurangkan 2.452.500.000 kita kurangkan dengan 2.607.000.000. Nah, itu kita kurangkan maka hasilnya minus 154.500.000. Selanjutnya 75B kita kurangkan juga dengan 110B. Nah, maka hasilnya adalah minus 35B. Karena sama-sama minus kita hilangkan tanda minusnya. Nah, jadi untuk mencari nilai B maka B sama dengan 154.500.000 kita bagi dengan 35. Maka hasil B adalah 4.414.285,72. Nah, begitu juga mencari A. Kita masukkan persamaan kemudian kita eliminasi B. Nah, untuk persamaan 1 seperti sebelumnya 490.500.000 sama dengan 6A tambah 15B. Untuk persamaan 2 seperti sebelumnya juga 1.303.500.000 sama dengan 15A ditambah 15B. Karena di sini saya ingin mengeliminasi nilai B-nya, maka kita samakan nilai B-nya, yaitu 165. Nah, untuk 15-nya ini saya kalikan 11 dan 55 ini saya kalikan 3. Berikut penghitungannya, kemudian kita coret nilai B yang sama, yaitu 165B dengan 165B. Kemudian 5.395.500.000 kita kurangkan dengan 3.910.500, maka hasilnya seperti berikut. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mengetahui nilai A-nya. Nah, karena sudah kita tahu nilai A sama B-nya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk penjualannya, Y sama dengan nilai A tadi adalah sebesar 70.714.285,70 itu ditambah dengan nilai B-nya itu sebesar 4.414.285,2 dikalikan X. Nah, X-nya ini itu didapat dari tahun dasarnya itu 2005 ke tahun 2011, tahun yang ingin kita cari. Jadi itu ada selisih 6 tahun, makanya X-nya 6. Nah, untuk hasilnya ada 97.200.000. Nah, jadi untuk penjualan industri tahun 2011 ada 97.200.000 unit. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian tingkat penjualan perusahaan yang dapat dicapai tahun 2011.
Nah, di sini untuk mencari tingkat penjualan perusahaannya, kita harus mencari market share ya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari market share-nya terlebih dahulu itu kita menggunakan market share tahun 2010 karena di soal tersebut disebutkan bahwa asumsinya market share tahun 2010 sama dengan market share tahun 2011. Jadi kita tidak perlu mencari market share tahun 2011 lagi karena market share tahun 2010 itu sama nilainya dengan market share tahun 2011. Nah, untuk mencari rumus market share tahun 2010 itu penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk penjualan perusahaan itu ada sebesar 11.340.000 itu kita bagikan dengan 94.500.000. Kemudian kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 12%. Nah, jadi market share tahun 2010 dan 2011 adalah 12%. Nah, dari info market share tadi kita baru bisa mencari tingkat penjualan perusahaan. Nah, caranya adalah dengan mengkalikan market share perusahaan sebesar 12% di tahun 2011. Kemudian kita kalikan dengan penjualan industrinya. Nah, penjualan industrinya itu adalah 97.200.000 yang kita sudah cari di kasus yang pertama tadi, yang pertama. Nah, jadi hasilnya adalah 11.664.000. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis lini produk. Analisis lini produk digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing macam produk tersebut tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forecast atau peramalan secara terpisah. Contohnya itu adalah perusahaan X yang menghasilkan barang-barang elektronik, minuman, dan pakaian. Ketiga jenis produk ini tidak dapat dipadukan menjadi satu forecast atau peramalan. Masing-masing dibuat forecast tersendiri. Dengan demikian, untuk membuat rencana penjualan, perusahaan perlu mempertimbangkan dua aspek sebagai berikut. Yang pertama itu, penentuan jumlah variasi dan produk yang akan dijual oleh perusahaan. Yang kedua, rencana penjualan ini harus mencakup keputusan sementara tentang lini produk yang diperkenalkan dan lini produk yang lama, dan mana yang dihapus, mana yang dilakukan inovasi, dan mana yang akan dilakukan menjadi produk campuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan akhir. Analisis ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak langsung dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Permintaan akan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh produk akhir yang berasal dari produk tersebut atau produk akhir yang menggunakannya. Contoh dari analisis penggunaan akhir ini adalah peternak sapi perah merupakan produsen penghasil susu perah yang digunakan untuk menghasilkan susu formula bayi. Permintaan produk susu perah dipengaruhi secara langsung oleh permintaan susu formula karena susu formula merupakan produk akhir sebagai hasil proses lebih lanjut dari susu perah. Dengan demikian, sebagaimana produk susu formula, permintaan susu perah dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut, antara lain: yang pertama, tingkat kelahiran bayi; yang kedua, pendapatan per kapita; yang ketiga, konsumsi susu formula per kapita; dan yang keempat, angka ekspor dan impor susu formula. Sehingga setelah perusahaan mengetahui kebutuhan produk susu formula, maka dapat ditentukan besarnya kebutuhan susu perah pada tahun yang bersangkutan. Pada akhirnya, dengan memproyeksi market share, perusahaan dapat dibuat forecast atau peramalan penjualan susu perah dari usaha peternak tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus analisis penggunaan akhir. Perusahaan Primajaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produk botol yang ditunjukkan dengan botol minuman ringan dan botol obat-obatan. Berikut ini adalah data yang tersedia di perusahaan untuk keperluan perencanaan penjualan. Yang pertama itu penjualan botol minuman ringan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2004, volume penjualan atau unit sebesar 258.000. Pada tahun 2005 sebesar 258.000. Pada tahun 2006 sebesar 290.000. Pada tahun 2007 sebesar 346. Pada tahun 2008 sebesar 312.000, pada tahun 2009 sebesar 326.000, pada tahun 2010 sebesar 382.000. Total dari volume penjualan atau unit sebesar 2.172.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus. Forecast atau peramalan penjualan botol minuman ringan dengan menggunakan metode last quart. Dalam soal telah diketahui tahun dan volume. Selanjutnya kita akan mencari tabel X. Tabel X ini diperoleh dari
Dalam soal telah diketahui bahwa tahun dasarnya itu terletak pada tahun 2007, maka nolnya terletak pada tahun 2007. Maka tahun 2006 menjadi minus 1, pada tahun 2005 menjadi minus 2, dan pada tahun 2004 menjadi minus 3. Dan pada tahun 2008 menjadi 1, pada tahun 2009 menjadi 2, dan pada tahun 2010 menjadi 3. Selanjutnya kita akan mencari tabel XY. Tabel XY ini diperoleh dari 258.000 dikalikan dengan minus 3 sama dengan minus 774.000. 258.000 dikalikan dengan minus 2 sama dengan minus 516.000. 290.000 dikalikan dengan minus 1 sama dengan minus 290.000. 346.000 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. 312.000 dikalikan dengan 1 sama dengan 312.000. 326.000 dikalikan dengan 2 sama dengan 652.000. 382.000 dikalikan dengan 3 sama dengan 1.146.000. Selanjutnya kita akan mencari tabel X kuadrat. Tabel X kuadrat ini diperoleh dari minus 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 9, minus 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4, minus 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1, 0 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 0, 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1, 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4, 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan mencari tren Y. Tren Y ini diperoleh dengan menggunakan rumus atau persamaan dengan Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y per N. A sama dengan 2.172.000 dibagi dengan 7. A sama dengan 310.000. Sedangkan untuk B-nya sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Sama dengan sigma XY sama dengan 530.000 dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 28.000. Maka B sama dengan 18.929. Setelah kita mengetahui persamaannya, maka kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Y sama dengan 310.000 ditambah 18.229 dikalikan dengan minus 3 sama dengan 253.500. Y sama dengan 310.000 tambah 18.929 dikalikan dengan minus 2 sama dengan 272.429. Y sama dengan 310.000 ditambah 18.929 dikalikan dengan minus 1 sama dengan 291.357. Y sama dengan 310.000 ditambah dengan 18.929 dikalikan dengan 0 sama dengan 310.286. Y sama dengan 310 ditambah 18.929 dikalikan dengan 1 sama dengan 329.000 329.214. Selanjutnya Y sama dengan 310.000 ditambah 18.929 dikalikan dengan 2 sama dengan 348.143. Y sama dengan 310.000 ditambah 18.929 dikalikan dengan 3 sama dengan 367.071. Maka setelah semuanya itu telah diketahui, selanjutnya adalah kita menentukan nilai tren untuk 5 tahun ke depan. Pada tahun 2011 sama dengan 310.286 ditambah 18.929 dikalikan dengan 4 sama dengan 386.000. 310.286 ini diperoleh daripada tahun dasar sebelumnya yaitu terletak pada tahun 2007 yang dipakai pada tren Y sebesar 310.286. Selanjutnya pada tahun 2012 sama dengan 310.286 ditambah dengan
18.229 dikalikan dengan 5 sama dengan 404.929. Pada tahun 2013 sebesar 310.286 ditambah dengan 18.929 dikalikan dengan 6 sama dengan 423.857. Pada tahun 2014 sama dengan 310.286 ditambah dengan 18.229 dikalikan dengan 7 sama dengan 442.786. Dan yang terakhir pada tahun 2015 sama dengan 310.286 ditambah 18.929 dikalikan dengan 8 sama dengan 461.714. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.